Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada para mahasiswa baru yang sudah bergabung di Unperba. Semoga Anda bisa sukses kuliah di Unperba. Sekali lagi saya sangat bangga saudara menjadi mahasiswa baru dan bisa sukses, bisa lulus tidak sampai 4 tahun. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari panitia supaya membawakan materi tentang plagiarisme, anti korupsi, dan pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penjiplakan yang melanggar hak cipta, yaitu hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. Plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Menurut Sulistyo 2011 ada beberapa tipe plagiarisme, diantaranya yang pertama plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarisme. Artinya bahwa penulis menggunakan kata-kata penulis lain bahkan persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber atau plagiarisme of source, bahwa penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan atau plagiarisme of authorship, penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Yang keempat adalah self plagiarisme, atau termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarisme adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Hal-hal yang tidak tergolong plagiarisme diantaranya adalah menggunakan informasi yang berupa fakta umum, menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas, mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Permasalahan plagiarisme saat ini sudah sering terjadi di perguruan tinggi. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan plagiarisme di perguruan tinggi, antara lain yang pertama, keinginan manusia yang ingin selalu serba instan, tidak mau berusaha payah dalam membuat sebuah tulisan. Yang kedua, pelaku plagiarisme umumnya malas untuk berpikir, sehingga bagi pelaku plagiarisme solusi yang paling mudah adalah melakukan tindakan copy paste, mengambil beberapa paragraf dari tulisan orang lain dicampur dengan copy paste dari penulis lainnya untuk kemudian digabungkan sehingga menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, faktor terkendalanya waktu untuk menghasilkan sebuah tulisan yang benar-benar dari hasil olah pikir sendiri memerlukan waktu yang panjang untuk membuat sebuah tulisan. Yang keempat, rendahnya minat belajar dan minat menganalisis referensi yang didapat peserta didik dari berbagai sumber belajar. Yang kelima, pemahaman yang kurang tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Yang keenam, kurang adanya perhatian dan pengawasan dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme
berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Pencegahan agar plagiarisme tidak semakin marak perlu adanya tindakan tegas untuk menghilangkannya. Terdapat beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindari sivitas akademika dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7 adalah sebagai berikut. Setiap mahasiswa yang membuat karya, apa itu skripsi, tesis, ataupun disertasi, harus dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 dan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 kepada seluruh sivitas akademika. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut menurut pasal 70. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi terberat, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Beberapa solusi untuk mencegah terjadinya plagiarisme ini antara lain. Yang pertama, menumbuhkan semangat berpikir secara mandiri di kalangan akademisi. Yang kedua, banyak membaca buku agar pengetahuan, kemampuan berpikir dan menulis secara ilmiah semakin meningkat. Yang ketiga, penerapan punishment yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku plagiarisme. Sekarang bicara tentang anti korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh semua negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah gigih berjuang melawan keganasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengeliminasi tindak pidana ini karena terbukti pada saat ini telah terjadi regenerasi koruptor. Oleh sebab itu, langkah pencegahan melalui jalur pendidikan harus menjadi prioritas. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya adalah para mahasiswa. Mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak anti korupsi. Sekarang bicara tentang pembentukan karakter. Betapa strategisnya dan visionernya para founding fathers kita dulu karena telah memberikan dan karakter sebagai basic membangun pilar-pilar eksistensi bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa pendidikan adalah membentuk manusia yang berkarakter, atau dengan kata lain kunci dari pembentukan karakter dalam segala lini adalah melalui media pendidikan. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan sama sekali tidak ditujukan untuk membentuk manusia yang pandai, tapi lebih ditujukan untuk membentuk watak atau karakter keindonesiaan. Ki Hajar Dewantara dengan ajarannya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang artinya kita di depan harus memberi tauladan, di tengah memberi semangat,
dan di belakang memberi dorongan. Bahwa hakikat pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, dalam artian di sini adalah karakter dan jiwa, pikiran adalah intelektual dan otak, sedangkan kebugaran adalah fisik dan otot. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa pembangunan karakter adalah proses pendidikan dalam mengembangkan kemampuan logika supaya bisa membedakan antara benar dan salah, memperkokoh pengembangan etika supaya punya kemampuan membedakan yang baik dan buruk sebagai pembangunan karakter, dan estetika kemampuan membedakan yang indah dari yang jelek terkait martabat manusia. Berdasarkan hal di atas, maka inti pembangunan karakter adalah melalui pendidikan sejak dini, konsisten, dan berkelanjutan. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan silahkan bisa dipelajari. Ada kemungkinan nanti akan ada soal yang diberikan oleh panitia, mudah-mudahan Anda bisa menjawab semuanya dan lulus dalam kegiatan ini. Terima kasih.